azan. Kemudian, nah setelah posisinya tegak, pastikan sedang tidak pilek. Nah, kalau lagi pilek azan, itu suaranya jadi nggak bagus. Apa tadi? Satu, posisinya harus berdiri tegak ya, tegak. Posisi badannya harus tegak. Terus yang kedua, jangan dalam keadaan pilek. Kalau dalam keadaan pilek pasti nanti suaranya tidak bagus. Nah, azan pada dasarnya secara pelafalan ada dua, azan subuh dan azan untuk sholat yang lain. Nah, perbedaannya hanya pada kalimat ayat apa namanya, as-shalatu khairun minan naum. Semua sudah pada tahu kan ya? Tidak tahu. Ya nanti kita sama-sama belajar. Nah, selain itu tentu saja adik-adik harus menghafalkan lafaz dari azan itu sendiri, baik secara menyeluruhnya atau tempat keluarnya suara ataupun juga panjang dan pendeknya, supaya nanti ketika mengapakan azan itu potongan lagu atau suaranya itu tidak terpotong di tempat yang salah. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, karena ini masih awal, mungkin saya pengen dengar dulu yang paling bagus ya Pak azannya. Ayo, mana yang paling bagus? Nah, ini kayaknya yang ditunjuk tidak kamu. Kamu siapa? Panggilannya? Alfi. Alfi di sini. Coba azan dulu. Saya dengerin. Aja. Boleh duduk kok, tapi sebaiknya berdiri. Sini aja. Cuma ngomong-ngomong-ngomong-ngomongnya. Sambil berdiri, karena suaranya pasti beda. Tadi pelajarannya ya? Tadi pelajarannya apa? Berdiri, tegak. Posisinya tegak. Bosok, juga kamu ini bukan pelajaran. Coba baiknya. Ya, coba silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Abi. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana tadi azannya? Kalau bagus angkat jempol ke atas, kalau kurang bagus jempolnya ke bawah. Yang bagus siapa? Yang kurang bagus siapa? Oh, bagus semua. Oke. Jadi kalau apa namanya, untuk supaya azannya terdengar bagus, maka pelafalannya tidak boleh keliru, harus jelas. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jelas. Jadi kalau kayak orang ngomong kayak nah, itu tidak jelas. Jadi itu harus jelas dulu sebelum kita masuk ke bab lagu. Jadi apa tadi? Pertama, berdiri tegak. Yang kedua, tidak pilek, jangan pilek ya. Yang ketiga, harus jelas pelafalannya, gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah panjang-panjang, pendek tapi jelas, seperti saya berbicara, nggak jelas. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti saya yang bertanya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, yang tadi sudah 2, 3, yang keempat, pada saat azan mikrofonnya itu nggak boleh begini, tapi juga nggak boleh. Jadi jaraknya itu kira-kira satu kepal ini ke mikrofon segini kira-kira.
Kenapa segini? Supaya menghindari kalau terlalu dekat. Kadang-kadang ada mikrofon di masjid itu yang nyetrum. Jadi begitu dekat tuh langsung kaget. Ya. Jadi kasih jarak kira-kira satu kepala segini. Nah itu boleh dimajukan, boleh dipinggirkan, boleh di lebih dekat, tergantung ya. Tapi jangan di sini atau di sini. Ya, lanjut. Ini tadi apa? Kita ulangi. Yang pertama, berdiri tegak, jangan pilek. Terus, pelafalannya yang jelas. Terus yang keempat, jarak dari mulut ke mikrofon jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Ya. Oke, selanjutnya yang kelima, kalau tadi sudah dilafalkan dengan jelas, maka sebelum mengeluarkan nafas itu tarik nafas dalam-dalam. Oke, sekarang kita coba ya, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Biar baik terus. Terus tarik nafas dalam-dalam. Ya. Setelah tarik nafas itu ditahannya di perut. Jadi tarik nafas, tahan di perut, perutnya besar. Ayo tarik nafas dulu. Saya lagi ya, ababa ya, sama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu terus latihan. Nanti sampai berapa? Kamu sampai berapa? Oke, sekarang tarik nafas semuanya sama-sama. Terus nanti dihitung, nanti saya tanya satu-satu jawab ya. Oke, tarik nafas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu kalau azan itu kita harus konsentrasi, nggak boleh ketawa. Karena begitu ketawa pasti langsung hilang nafasnya. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Konsentrasi ke depan. Yang bercanda. Siap? 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup? Ada yang sampai 15? Ada yang sampai 15? Ada yang masih terus? Oke. Nah, nanti kalau azan itu jangan merem. Jangan merem karena nanti takutnya tiba-tiba mulutnya nyenggol mikrofon. Jangan merem. Itu bisa membantu untuk latihan aja, untuk latihan pernapasan. Jadi yang kelima adalah latihan pernapasan. Jadi caranya seperti itu. Ada beberapa teknik yang lain, seperti teknik misalnya kalau ikut vokal grup, nah itu sama tekniknya. Untuk latihan pernapasan jauh lebih panjang. Salah satunya misalnya berenang, itu juga bisa membantu latihan pernapasan. Kenapa latihan pernapasan penting? Karena kalau napasnya pendek, mau azan dengan bermacam-macam gaya atau bermacam-macam lagu atau makom, pasti nanti susah. Contohnya misalnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu butuh nafas yang panjang. Kalau nafasnya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bakalan bisa panjang karena itu cuma beberapa detik. Nah, itu yang tadi yang kelima ya, latihan pernapasan. Nah, yang keenam baru belajar lagu. Jadi jangan belajar lagu dulu, jadi belajar lagunya itu belakangan. Kita latihan pernapasannya dulu. Seperti contohnya misalnya adik-adik bernyanyi. Kan bernyanyi itu ada lagunya yang panjang tuh, ada yang lagunya pendek. Latihan awalnya adalah dengan lagu yang pendek dulu. Salah satu lagu yang pendek itu adalah irama dari Mekah atau dari Madinah. Contohnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pendek, tapi tinggi. Nah,
itu nanti ada tingkat kesulitan yang lebih rumit lagi. Atau seperti yang biasanya kita dengar, saya bilang ini azan klasik. Azan klasik itu maksudnya semua orang bisa azan seperti itu. Contohnya adalah kayak tadi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu semua orang bisa gitu. Nggak usah latihan khusus. Lagunya itu udah pasti familiar di telinga. Asyhadu an la ilaha illallah, itu pasti pendek. Kita ulangi tadi apa yang pertama? Berdiri tegak. Yang kedua, jangan kiblat. Tiga, pelafalan yang jelas. Yang keempat, apa yang keempat? Jarak dengan mikrofon harus diperhatikan. Yang kelima, nah, latihan pernapasan supaya napasnya panjang. Nah, baru yang keenam nanti belajar lagu, belajar nada. Nah, sekarang ini kan adik-adik pasti sudah bisa mengakses atau bisa membuka laman YouTube. Tinggal ketik di YouTube azan makom. Makomnya apa? Macam-macam. Makom itu maksudnya lagu. Nadanya seperti apa? Ada bayati, ada hijaz, ada ros, ada macam-macam yang lain-lain. Nah, nanti itu bisa dipelajari sendiri dengan membuka laman YouTube untuk latihan. Nah, sekarang saya akan kasih tips mungkin berdasarkan dari salah satu adik-adik. Siapa namanya? Aja dulu. Nanti semua dapat pikiran, tapi semuanya harus lagi. Tenang aja. Aja dulu. Saya pengen dengar azannya kayak gimana. Kak. Gak usah kayak temannya, lihat ke atas aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adanya udah bagus, tapi tadi pelafalannya harus diperbaiki. Ya. Jadi azannya udah bagus, tapi pelafalannya harus diperbaiki karena azan itu nggak bisa sekali azan langsung bagus. Itu nggak ada. Saya latihannya dari kelas 1 SD. Baru setelah 3 tahun baru boleh ikut lomba. 3 tahun latihan. Gitu. Jadi nggak bisa langsung bagus, harus ada prosesnya. Jadi misalnya kayak tadi ya, itu kan meniru irama dari Mekah ya, dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah tinggi, nggak usah panjang-panjang, tapi jelas. Nah, itu masih agak kurang jelas dan agak buru-buru. Kalau ada nggak usah buru-buru karena nggak ada yang ngejar. Nah, gitu. Oke, sekarang kamu, nama siapa? Ayo pergi. Ipul ya, Ipul. Saya pengen dengar dulu. Siap, Cek. Kalau ketawa lompat, ketawa dulu. Nanti udah puas ketawanya, baru mulai. Nah, lihat jam aja, lihat jam aja. Tarik nafas, lihat jam, baru mulai. Ayo. Kalau nggak beres sampai subuh kita. Yuk. Tarik nafas dulu. Siap. Konsentrasi. Yuk. Ada tanda juga Pak? Yuk.
Ayo serius. Ayo. Ya, tadi terlihat kan waktu tiga konsentrasi napasnya terpotong. Jadi begitu konsentrasi menghadap ke sana, suaranya bisa lebih keluar. Nah, jadi aku ketinggalan ya, nanti diulangi dari teman-temannya ya. Nah, yang berikutnya setelah kita latihan nafas itu adalah kita tidak boleh buru-buru. Jadi yang nomor 6 itu jangan buru-buru, karena ini sedang memanggil orang sholat. Jadi jangan pengen cepet-cepet selesai, pelan aja gitu, santai aja bro. Ya, itu. Nah tadi kalau misalnya setelah Allahu Akbar kan, asyhadu an la, itu sebenarnya bisa seperti asyhadu an la ilaha illallah. Pendek saja, tapi jelas dan enak diberi. Nggak usah terlalu panjang gitu. Tapi kalau nafasnya panjang, asyhadu an la ilaha illallah. Bisa seperti itu. Nah, untuk bisa latihan dengan cengkok itu setelah berlatih bermacam-macam gaya, nanti kita tahu oh seperti apa gitu. Bisa digambar. Nah, untuk adik-adik, untuk yang sekarang tuh yang jauh lebih penting adalah pelafalan kalimat azannya itu harus sangat jelas. Jadi target yang sekarang nggak usah panjang-panjang, tapi jelas dan suaranya cukup tegas, tidak harus teriak. Nah kan ini udah pakai alat pengeras suara. Suara saya itu nggak keras, suara saya kecil, tapi kan ada alat pengeras suara, jadinya bisa terdengar dengan baik. Nah contoh tadi azan yang pendek tapi bisa bagus, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada trik atau ada cara kalau napasnya enggak panjang, itu kalimatnya dipotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Tapi syaratnya
kalau di depan dipotong, nanti setelah hayya 'alal falah, Allahu Akbar ini harus dipotong juga. Ya, itu jadi kalau di depannya Allahu Akbar, nanti di belakangnya juga Allahu Akbar, La ilaha illallah. Seperti itu. Tapi kalau di depannya Allahu Akbar, di belakangnya juga harus Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang bingung? Nah, sekarang giliran kamu maju dulu. Kita pengen lihat suaranya kayak gimana. Ini sebenarnya kalau diperhatikan, ini karakter lagunya sebenarnya makanya beda-beda semua. Jadi kalau menurut skema saya, sebaiknya latihannya tidak disamaratakan, tapi menyesuaikan dengan kemampuan lagu masing-masing. Jadi yang saya berikan malam ini hanya teknik dasarnya saja dulu. Kalau nama itu ada tanda juga boleh. Allah Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, apa kira-kira yang harus diperbaiki dari azan teman kalian tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, salah satunya misalnya waktu dia menyebut di kalimat pertama, Allahu Akbar, dia agak panjang. Sebaiknya nggak usah panjang, pendek aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahnya yang panjang, ba-nya yang pendek. Ya, itu kalau diperbaiki bisa jauh lebih bagus. Jadi bukan Allahu Akbar, ya, tapi Allahu Akbar, ba-nya pendek. Nah, ini latihannya nanti bisa satu-satu ya. Nah, sekarang saya kasih trik lagi untuk latihan. Pasti pada punya minimal dipinjemin. Pasti pada punya minimal kan? Nah, supaya bagus,
Nanti saya minta tolong sama bapak-bapak di sini ya. Nanti bisa minta kalian nanti pulang sambil tadi latihan ingat 1 sampai 6 apa saja. Kemudian direkam azan. Rekam aja. Nah, nanti saya akan dengarkan satu-satu kali nama saya Zaki, ini azan maghrib. Nanti direkam. Jadi saya tahu oh ini Zaki, oh ini supaya nanti saya bisa kasih arahan atau saran-saran sebaiknya seperti apa karena karakter suara atau vokalnya kan beda-beda dan karena waktunya pendek saya tidak bisa terus-menerus menemani, jadi mungkin saya kasih semacam cara cepat dalam tanda kutip untuk membantu adik-adik supaya azannya bisa jauh lebih bagus. Nah tadi selain pemenggalan kata tadi ya, barnya yang panjang harusnya kalau yang sebaliknya pendek. Nah, itu tadi penggunaan mikrofonnya namanya miking teknik menggunakan mikrofon itu boleh maju. Jadi kalau tadi misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi makin keras suaranya makin jauh mikrofonnya, bukan makin dekat. Jadi cara telinganya juga Allahu Akbar. Jadi makin tinggi, makin keras, makin jauh mikrofon. Itu sama dengan teknik yang dipakai penyanyi di atas panggung. Ya, jadi jangan gini terus gitu, itu tekan kayak orang keinginan. Jadi bisa. Nah kalau mikrofonnya seperti di Mas Lin ini kan sudah tekanan gitu ya, kitanya. Nah itu latihannya tentu nggak bisa sekali, pasti berkali-kali. Jadi biasanya kayak ayat sholat. Jadi seolah-olah suaranya mengecil, tapi bisa juga dengan cara seperti ini. Hayya 'alas sholat. Mikrofonnya tetap tapi suara saya yang mengecil. Nah, terserah, itu bisa pakai yang deketin atau mau yang suaranya yang kecil. Nah, selanjutnya mungkin saya mau kasih supaya azannya bagus. Tadi setelah direkam, ya, didengarkan, nanti besok direkam lagi, latihan terus untuk mengetahui seberapa panjang nafasnya. Ya, jadi kalau mau tahu, sekarang berapa detik, misalnya hayal sholat, biasanya kan itu yang paling panjang tuh. Berapa detik sih saya bisa hayal sholat? Misalnya ya, ini contoh. Hayal sholat. Kalau dalam posisi yang bagus bisa 20 detik hayal sholat saja. Kalau 20 detik itu pasti nafasnya panjang banget. Karena kita sambil bersuara sambil mengeluarkan nafas. Oke, adik-adik kita ingetin lagi. Tadi yang pertama apa nih sambil yang baru datang? Aku sama siapa namanya yang baru datang? Patur sama aku. Yang pertama apa tadi teman-teman? Berdiri tegak. Jadi pastikan kalau mau azan berdiri tegak. Tentunya menghadap kiblat. Ya. Yang kedua, upayakan jangan lagi pilek. Kalau lagi pilek azannya nanti bimbet, gitu ya. Yang ketiga apa? Jarak dengan mikrofon harus diperhatikan, minimal 1 kepala ya, kira-kira seperti ini, gitu ya, 1 kepala. Yang keempat, apa yang keempat?
pelafalannya yang jelas. Nah, kalau belum hafal dibaca lagi, kan ada bukunya tuh, buku azan atau iqomah. Nah, dibaca lagi. Oh, nah ini apa ya tadi ya? Ayat al itu seperti apa sih ininya? Nah, dibaca lagi supaya benar-benar hafal. Yang kelima, apa ya? Ya, latihan pernapasan. Dengan cara apa? Gimana caranya latihan pernapasan? Nah, sekarang kita coba latihan pernapasan lagi ya. Siap? Sikapnya tegak, duduknya yang tegak. Kita tarik nafas, 1, 2, 3. Tahan dengan perut, tahan perut, jangan taruh di sini, nafasnya taruh di perut, lempar ke perut, nafasnya 1, 2, 3, 4, 5, jangan ketawa, 6, 7, apa, jangan ketawa, coba masih senyum, 9, 10, lepaskan. Kita latihan lagi ya, 1, 2, 3, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, nanti besok-besok atau nanti ini sholat isya, misalnya ada yang azan, nafasnya ditahan di perut, itu nanti rasanya akan beda, akan lebih punya power Rangers, akan punya lebih ada kekuatan di sisi pokal. Berapa menit lagi kita sebelum azan? Sudah masuk waktu ya? Oke, baik. Itu dulu mungkin dari saya untuk hari ini. Insya Allah besok-besok kalau lagi luang, saya akan berikan lagi cara-cara berikutnya bagaimana supaya latihan azannya bisa menghasilkan suara yang bagus atau bagus. Sekian dari saya, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.